Hai, welcome to Artocles. Ada banyak kisah nyata yang melibatkan orang tua sebagai pemilih jodoh bagi anaknya demi uang. Karena biasanya mereka kan udah pengalaman dan mikir bahwa duit yang menjadi penentu kebahagiaan di masa mendatang. Kalau hanya modal cinta, palingan cuma di awal nikah aja geloranya. Ya, kurang lebih begitulah awal kasus berikut bisa terjadi. Pak Nyono dan Bu Ayen merupakan warga asli kota Yangon di negara Myanmar yang terkenal sangat ketat dalam membesarkan anak-anaknya. Si bapak pensiunan guru, sementara si ibu dulunya juru tulis. Punya 8 anak yang udah pada mencar-mencar, hanya 2 anak termudanya yang tinggal sama dia. Paling bungsu bernama Kikin, usia 24, yang baru aja lulus dari kampus Dagon dan berniat mau melanjut ke jenjang S2. Namun saat mengutarakan keinginan tersebut dilarang sama orang tuanya. Padahal bapaknya mantan guru, tapi mereka mikir buat apa cewek tinggi-tinggi sekolah kalau nantinya akan di dapur juga. Bukan tanpa alasan hal ini dikasih tahu sama mereka. Karena ternyata Pak Nyono dikenalkan kawannya pada seorang pengusaha yang sedang mencari istri. Namanya Ankar Tipala, usia 50, yang selain menjalani bisnis perikanan serta baja dan besi, juga aktif menjadi anggota Dewan Penasehat pada partai politik, sekaligus menjabat pada kantor pemerintah bidang pengembangan usaha kecil serta menengah. Pak Nyono dan istrinya selalu nyodorin Kikin pada Ankar karena ngerasa masa depan sang putri akan gemilang dan bermanikan berlian kalau nikah sama lelaki tersebut. Lagian bagi mereka, meskipun Ankar sudah kepala 5 namun masih tegap dan tampan. Gayanya nggak kalah sama yang umur 30-an. Berdirinya kokoh dan tubuhnya masih banyak minyaknya. Jadi nggak usah khawatir nggak bakal punya keturunan. Putrinya mau aja saat dipertemukan pada acara makan malam supaya saling mengenal. Pak Ankar juga kesemsem kok sama dia, dan kalau cewek itu mau ya bakalan segera dilamar. Selanjutnya semua pilihan diberikan pada Kikin karena Ankar udah ngomong langsung pada kedua orang tua tersebut bahwa dia menyukai gadis itu. Namun kalau ditolak juga nggak apa-apa karena dia tahu diri sudah berumur. Tentu aja Pak Nyono dan Bu Ayen gak menolak sama sekali. Mereka justru kaget ternyata putrinya yang bakal dipilih. Langsung cerita pada Kikin dan berharap bisa diterima juga. Gak usah mikirin S2 sekarang, kawin aja dulu. Entar bicarain sama suami kalau niat lanjut pendidikan, biar dibayarin uang kuliahnya. Kapan lagi bisa dapat suami pengusaha, politikus sekaligus pejabat kaya raya seperti Ankar? Kikin sempat mikir bahwa apa yang dikatakan orang tua ada benernya. Namun dia kan udah punya cowok selama 3 tahun terakhir. Lagian belum mengenal Ankar lebih dekat. Ada yang bilang lelaki itu punya mantan istri sampai 5, bahkan belum bercerai dengan salah satunya. Namun orang tuanya maksa terus karena bagaimanapun semua bisa dibicarakan baik-baik nantinya. Lagian buat apa mikirin omongan orang yang belum tentu bener? Gas aja, mumpung Pak Ankar mau sama dia, takut keburu berubah pikiran. Akhirnya menikahlah keduanya dengan cukup meriah pada bulan Juli 2018 dengan perbedaan usia 26 tahun. Perkawinan ini menjadi banyak omongan warga yang mengenal keluarga Miat karena dianggap cukup rakus. Katanya mereka mendapatkan 2 buah rumah dan sebidang tanah di kota Moniwa sebagai uang pembelian anak perawan. Kenyataannya lebih dari itu. Mereka juga menuntut dibeliin mobil baru, perhiasan, transferan uang bulanan, dan pemenuhan fasilitas kesehatan dari Ankar. Sementara Kikin belakangan juga baru tahu bahwa suaminya tersebut masih punya 1 istri bernama Yada Tidar usia 47, namun gak serumah dengan dirinya. Perempuan itu menempati salah satu rumah yang ada di kota Patein dan merawat seorang putri kecil yang tentunya anak Ankar. Sebenarnya Kikin sempat nanyain sih, kok bisa mereka nikah padahal status suaminya masih punya istri yang sah. Namun Ankar menjawab bahwa hubungannya sama Yada sebenarnya tidak sah. Semacam nikah di bawah tangan karena dulu perempuan itu hamil di luar nikah, padahal Ankar nggak suka sama dia. Demi anak itu aja. Dan sekarang ngebiayain penuh semua pengeluaran si putri kecil. Sementara di lain pihak, Yada tetap menganggapnya sebagai suami sah. Menurut Ankar, dia sudah cerita kok pada orang tua Kikin mengenai statusnya tersebut. Namun nampaknya Pak Nyono dan istrinya nggak pernah ngomong sama putrinya. Takut ntar nolak lamaran malah gagal nikah dan gagal dapat harta yang banyak.
Buktinya setelah sah jadi istri Ankar, baru orang tuanya ngomong pada Kikin bahwa status suaminya masih suami orang lain. Tapi nggak usah dipermasalahkan, soalnya Kikin yang paling sah dan diketahui orang banyak. Si Yada itu statusnya nggak sah, meskipun mantan istri Pak Ankar juga ada 8 sebenarnya. Yakin kok ini yang terakhir, soalnya dia berjanji akan menjadikan Kikin pelabuhan akhir cintanya sampai maut memisahkan. Kenyataannya baru berjalan 1 bulan pernikahan, Pak Ankar mulai gerah dengan tabiat keluarga istri mudanya yang makin ngelunjak dan ngerasa bahwa putri mereka adalah bidadari berwajah Ratu Cleopatra, bodi putri Indonesia, serta berotak Najwa Shihab. Tiap hari ada aja yang diminta Pak Nyono dan istrinya untuk dibeliin dengan harga yang fantastis. Agak mengherankan juga bagi Ankar, soalnya mereka bukanlah kaum duafa, punya dana pensiun yang besar serta berpendidikan tinggi. Pola pikir harusnya maju dan gak kemaruk lihat menantu kaya. Harusnya berkelas dikit lah, jangan kayak pengemis serta penjilat. Untungnya si Kikin nggak begitu, dia kalem dan nggak banyak minta ini itu selama bulan pertama ini. Tapi nggak tahu juga nanti ke depannya. Memasuki bulan kedua, bahkan abangnya Kikin yang bernama Panumiat usia 34 mulai ikut-ikutan minta banyak. Lelaki pengangguran tersebut minta dibeliin motor, minta duit, handphone, dan bahkan waiting list kalau ada rumah besar dia minta 1. Panu sudah menikah dan punya 2 orang anak, namun ditinggal istrinya kabur karena males kerja, hobinya main cewek dan suka melakukan KDRT. Bahkan dia nggak peduli ya saat ditinggal keluarga kecilnya dan balik ke rumah orang tuanya karena nggak punya pekerjaan. Sekarang coba merayu Ankar untuk dikasih dana dengan alasan katanya sih sebagai modal usaha. Nilainya 50 juta kyat atau sekitar 350 juta rupiah. Tapi nggak pernah dikasih karena Ankar nggak yakin dengan skill dan keinginannya untuk bisnis. Lawang kerjanya mabuk dan jajan cewek penghibur. Makanya belakangan mulai ngamuk dan suka memaki Ankar. Panu bilang nyesel ngasih restu nikahin adiknya. Kalau tahu pelit begini mending ngasih Kikin buat laki-laki lain yang lebih kaya. Padahal Panu nggak sadar, dia hampir tiap hari minta duit meski jumlahnya masih terbilang receh buat makan dan minum-minum. Tapi tiap hari. Sebenarnya Kikin jadi nggak enakan dengan tindakan keluarganya pada Ankar. Dia suka ngomong silakan cerai atau tinggalin juga nggak apa-apa kalau nggak sreg sama perlakuan yang diterima. Soalnya jujur, dia belum punya hati sama Ankar, tapi akan belajar mencintai dan mencoba jadi istri yang baik. Namun lelaki itu bilang gak usah khawatirkan apapun. Jalani saja dengan santai. Masalah ayah, ibu, serta abangnya yang nyedot duit terus nanti akan terselesaikan perlahan. Bahkan Kikin juga nyuruh untuk menolak kemauan keluarganya. Dia pun gak suka ngelihat bapak ibunya makin gila harta dan menjadikan dirinya sebagai pohon uang. Harusnya pernikahan ini manis dan bisa dijalani dengan baik. Sekarang malah gak enak seperti ngejual anak sendiri. Bahkan udah sering ya diomongin ke mamanya. Namun Bu Ayen seperti cuek dan bilang harus bisa memanfaatkan momentum. Kikin masih ingusan dan wajib ngejalanin permintaan orang tuanya. Bahkan saat diobrolin langsung ya sama bapaknya, malah Nyono pura-pura sakit. Dan jika Kikin masih banyak larangan serta ngatur-ngatur, bapaknya bisa meninggal nanti. Gitu terus ancamannya. Akhir September 2018, Ankar mulai ngerasa bahwa istrinya suka keluar di siang hari tanpa izin, padahal bukan menemui orang tuanya. Bahkan kalau malam sibuk teleponan atau balas SMS, sampai suka nggak ngedengerin kalau suaminya sedang ngomong. Disuruhlah seorang asisten untuk menyelidiki, lalu ketahuan bahwa Kikin menemui seorang laki-laki yang itu terus selama 3 hari berturut. Ankar langsung ngomong pada mertuanya, bahkan ngasih foto sang istri yang bersama pria lain pada Pak Nyono. Kalau masih putrinya bermain di belakang tanpa izin, maka semua tanpa terkecuali yang pernah dikasih sejak mereka kenal, akan ditarik kembali. Rumah, tanah, uang, dan barang mewah lainnya. Tentu aja Nyono dan istrinya panik lalu ngajak Kikin untuk ngobrol mengenai investigasi yang dilakukan sang suami. Dari sini sang putri mengaku bahwa dia masih mencintai kekasih lamanya yang namanya itu Tausin Pio usia 30 dan diam-diam masih suka bertemu karena rasa dalam hatinya nggak bisa berbohong. Tausin tahu diri makanya dulu nggak bisa ngelarang Kikin menikah pada pria pilihan orang tuanya. Lawang Pak Nyono aja dari dulu nggak pernah suka sama dia karena kerjanya semrautan, gaji pas-pasan dan kalau ngapel ke rumah juga pakaiannya buluk, itu aja, naik motor butut pula.
Pernah katanya mereka mampir ke kontrakannya si Tausin, ngelihat spraynya aja kayak nggak diganti 2 abad, manalah dikasih restu. Sementara hubungan mereka selama 3 tahun lebih sebenarnya tidak terpisahkan lagi. Namun namanya anak wajib ngikut sama orang tua karena durhaka namanya kalau ngelawan. Sampai akhirnya Kikin pun nyerah. Dia pulang, datang pada suaminya dan minta maaf sama Ankar. Janji nggak akan menemui mantannya lagi dan bersikap setia dalam menjaga keutuhan perkawinan mereka. 2 Oktober 2018, sang istri tua, Yada, mendatangi rumah mereka lalu ngamuk pada Ankar karena membuat surat persetujuan baru tentang uang bulanan yang diterima. Sebenarnya jumlah yang akan diterima putri mereka tetap, namun Yada yang dikurangin jatahnya. Makanya wanita itu pun mencak-mencak, bukan sama suaminya, tapi istri mudanya, si Kikin. Namun tetap aja Ankar tidak akan merubah keputusannya mengenai uang. Hingga akhirnya Yada stres dan besokannya datang lagi siang hari untuk ngejambak Kikin. Soalnya dia dengar juga ya cerita dari masyarakat bahwa keluarga istri mudanya sangat serakah sama harta dan minta banyak. Diluapkan aja kekesalan dengan menghajar Kikin saat Ankar tidak di rumah. Malam harinya saat sang suami pulang langsung, Ankar ngajak istrinya untuk membuat laporan mengenai penganiayaan. Yada pun ditangkap serta menerima hukuman 3 bulan penjara. Namun berhasil bebas karena membayar jaminan, tapi tidak diizinkan lagi mendekati Kikin. Tanggal 6 Oktober 2018, sang abang Panu datang dengan surat perjanjian yang wajib ditandatangani oleh Ankar. Dia maksa minta uang sebesar 100 juta kyat atau sekitar 700 juta rupiah untuk modal merantau ke ibu kota Naypyidaw. Uangnya harus udah cair maksimal 3 kali 24 jam atau Ankar wajib menceraikan Kikin. Rugi dia ngasih adiknya yang cantik sama lelaki yang ngakunya pengusaha, politikus, dan pejabat, tapi peditnya minta ampun. Tanda tangani perjanjiannya sekarang juga. Namun Ankar menolak hal tersebut. Dia memang pejabat tapi bukan orang bodoh. Perjanjian macam apa yang ujung-ujungnya duit itu? Kalau meminta modal usaha atau dana untuk merantau ya silakan ajukan proposal bisnis jenis apa yang akan dijalanin. Jangan minta modal usaha tapi kayak minta uang jajan, tangan kosong ngemis-ngemis. Ankar pun langsung bilang, bawa aja adikmu ini pulang kalau kamu ngerasa rugi. Sekalian balikin semua pemberian saya dari dulu sampai sekarang, atau saya lapor ke polisi sama yang udah diterima orang tuamu, biar saya ceraikan dengan baik-baik. Toh si Kikin belum pernah saya sentuh sama sekali di atas ranjang. Tanya aja orangnya. Hal ini bikin pihak keluarga Miat kelimpungan hingga Pak Nyono dan Bu Ayen pun ngamuk sama Panu. Bahkan 2 hari kemudian ketahuan Kikin pergi dari rumah tanpa kabar. Belakangan ada yang bilang perempuan itu kabur bersama sang kekasih Tausin ke kota Sitwe hingga bikin orang tuanya makin sakit kepala. Ankar males ngurusin yang begini karena sebenarnya pun dia nyesel menikah dengan Kikin karena capek ngurus mertua dan ipar yang matre nggak ketulungan. Sementara istrinya nggak pernah mau disentuh. Ankar pun mengancam kalau Kikin nggak balik dalam 2 hari, maka kembalikan semua pemberian dia sampai titik paling receh sekalipun, atau akan dilapor sebagai penipuan sebab anaknya kabur sama pria lain. Tentu aja Pak Nyono yang berhasil nelpon sang putri langsung nangis-nangis. Dia bilang sakit jantungnya kambuh karena perbuatan Kikin. Terpaksa pada 9 Oktober, perempuan itu pun pulang lagi ke rumah Ankar sambil memohon ampun atas tindakan cerobohnya. Tentu aja sudah tidak termaafkan. Dia suruh asistennya buat ngurus Kikin di rumah besarnya. Perempuan itu dimasukkan ke kandang labrador yang sedang birahi dan berada di sana selama 2 hari. Sementara Ankar kemudian berangkat ke kota Moniwa untuk urusan kerja. Pada Kamis 11 Oktober 2018 jam 7 malam, Pak Nyono mendatangi kediaman Ankar karena putrinya susah dihubungin. Dia cuma bertemu dengan si bibi pembersih dan penjaga rumah. Ditunjuklah ke area belakang yang dipagar besi, di mana Kikin dikurung di sana bersama seekor labrador jantan. Ayahnya langsung nelpon polisi dan dilakukan pendobrakan yang ternyata Kikin udah lemes karena lebih dari 24 jam tidak dikasih makan. Digigit labrador serta ngakunya sempat ya disetubuhi oleh binatang tersebut. Entah gimana caranya jangan tanya saya. Dia masih selamat namun keadaannya cukup parah dengan luka-luka. Katanya sih sempat dipukul juga oleh asistennya Pak Ankar. 2 hari kemudian, Ankar Tipala ditangkap di kota Moniwa atas tuduhan penculikan serta penyiksaan istrinya sendiri. Tentu aja, Ankar tidak menolak tuduhan terhadap dirinya yang menyuruh sang asisten untuk mengurung sang istri dalam kandang anjing. Dia udah terlalu capek sama semua drama yang dibikin Kikin dan keluarganya.
Dirinya mencari istri karena sebagai pejabat dan politikus kemana-mana selalu ditanyain tiap ada pertemuan. Mana pasangannya? Mana ibu pejabatnya? Saat melihat Kikin yang cantik langsung jatuh hati meskipun orang tuanya rakus harta. Dulu mikirnya palingan dibeliin 2 rumah dan dikasih tanah udah cukup. Ternyata terus-terusan gak berhenti minta ono ini yang bahkan si Ankar aja gak pernah punya. Belum lagi kelakuan iparnya yang pengangguran, berbagai cara dilakukan supaya bisa dapat duit dalam jumlah ratusan juta yang bikin kepala pening. Masalahnya entar kalau 1 kali dikabulkan, pasti bakal minta lagi itu si Panu. Tabiat parasit, makanya nggak pernah diturutin. Badan masih tegap, harusnya cari kerja bukan jadi pengemis dengan memanfaatkan adiknya. Belum lagi kenyataan bahwa Kikin nggak pernah mau diajak berhubungan badan bikin Ankar makin sering stres sendiri. Terakhir malah kabur sama mantannya, dan hal ini diketahui banyak orang, termasuk rekanan Ankar di kantor yang tentunya bikin dia malu. Itu yang menjadi puncak kemarahannya. Hingga saat sang istri kembali, dia udah nggak peduli. Kurung aja di salah satu kandang biar kapok. Udah punya laki kok masih kabur sama cowok lain. Nggak ada harga dirinya sama sekali. Sementara Ankar kemudian berangkat ke Moniwa untuk urusan bisnis. Polisi juga kemudian menahan asistennya yang bernama Omar Tun usia 44 yang juga seorang pembaca kartu tarot. Dia mau bilang apa? Hanya melakukan perintah bosnya dan sama sekali nggak tahu bahwa kenyataannya si Labrador sedang memasuki masa kawin. Karena semua heboh kan bilangnya Kikin digituin sama anjing yang sekandang. Wanita itu cuma mengiyakan saat ditanya polisi, namun menolak cerita detail kejadian kenapa bisa sampai binatang itu menggagahinya. Sementara bibi tukang bersih-bersih di rumah Ankar nggak ditahan karena dia nggak bisa masuk ke area kandang yang ditembok tinggi. Gerbangnya kan dikunci, nggak ada celah untuk mengintip. Dia sempat mendengar teriakan seorang wanita dan hampir nelpon polisi, namun ragu-ragu karena takut. Sampai bapaknya Kikin datang nyariin anaknya baru sadar bahwa ada orang di kandang belakang. Sampai pada hasil keputusannya per hari Senin 18 Maret 2019, akhirnya hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Yangon menjatuhi vonis pada Ankar Tipala atas perbuatan penyiksaan istrinya dan mendapat hukuman 2 tahun kurungan. Sementara sang asisten Omar terkena 3 bulan penjara. Namun menurut berita yang beredar, ternyata Pak Ankar hanya 4 bulan aja menjalani masa hukumannya karena dia ngebayar jaminan sesuai ketentuan, tapi tetap menerima sanksi wajib lapor. Dia bercerai dengan Kikin setelahnya, namun dengan sangat pintar melakukan tuntutan balik pada wanita itu dan kekasihnya Tausin karena memiliki hubungan gelap bahkan kabur saat statusnya masih istri Ankar. Bulan Agustus 2019, baik Tausin dan Kikin menerima hukuman 12 minggu kurungan atas perbuatan tercela. Setelah bebas, pasangan ini pun jadi menikah. Setelah dipikir-pikir yang paling banyak untung justru Pak Nyono dan Bu Ayen ya. Dapat harta banyak dan bebas, nggak dapat vonis apa-apa. Karena Ankar nggak pernah menarik kembali harta yang pernah diberikannya. Bagaimana menurut kamu? Apakah pantas jika Kikin dan kekasihnya juga kena hukuman? Dan apakah kesalahan terbesar ada pada orang tua perempuan itu? Atau justru ada pada Ankar sendiri? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels, S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.